kurang lebih selama 7 tahun. Lalu kegiatan sehari-hari saya menjadi dosen entrepreneur ya kalau sekarang di salah satu universitas di Kota Bandung, dan menjadi creative director di AE Studio. AE Studio ini adalah usaha audiovisual dan juga studio kreatif, tepatnya ada di Kota Cimahi bersama suami saya usahanya. Dan saya juga mengajar untuk Gojek dan juga Google Woman Wheel. Dan di sini ada kontak Instagram saya, Bapak dan Ibu. Mungkin waktu kita cukup terbatas hari ini. Mungkin nanti di luar jam pelajaran ini, Bapak dan Ibu pengen ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya tentang digital marketing, boleh kita DM-DM di Instagram @dwinta. Boleh next? Kita akan masuk ke digital marketing. Di sini siapa yang sudah menjalankan aktivitas digital marketing atau sudah terbiasa Bapak dan Ibu dengan aktivitas memasarkan secara digital? Boleh acungkan tangan? Masih malu-malu? Oke, siapa yang pernah berjualan menggunakan WhatsApp? Oke, yang menggunakan Instagram? Yang sudah punya berjualan di GoFood? Ada? Atau yang sudah ada e-commerce-nya tokonya? Oke, ada ya beberapa. Kita sambil menunggu, layarnya belum on. Sambil menunggu. Oh, kembalikan aku kendalinya. Oh tidak, drumku kehilangan kendali karena Pepito. Awas. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Daisy, tangkap drone itu. Aku akan membawa Pepito kembali. Baiklah. Wah. Oh, berhenti di situ, Dren. Oke, kita lanjut. Marketing. Kalau Bapak dan Ibu mendengar marketing, kata pertama apa yang muncul di benak Bapak dan Ibu? Pemasaran, itu artinya ada lagi promosi, apa lagi? Ya, berjualan, apa lagi? Sales promotion girl juga bisa, apa lagi? Ya, mana yang menjawab? Iklan, iya betul. Marketing ini Bapak dan Ibu tadi promosi, menjual dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara marketing, pemasaran, kegiatannya itu banyak sekali dari A sampai Z. Yang pertama dilakukan dalam kegiatan marketing itu kira-kira apa Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Pertama yang dilakukan kalau kita ingin memasarkan sesuatu. Ya, mengedukasi produk, itu yang pertama. Ada yang punya jawaban lain? Target, punya target dulu. Apalagi? Ada yang lebih awal lagi? Riset, betul. Kegiatan pemasaran yang paling pertama bisa kita lakukan adalah melakukan riset. Jadi marketing itu Bapak dan Ibu kita mulai dari riset. Risetnya bisa riset ke pelanggan, riset produknya, lalu nanti kita akan membuat target, lalu nanti kita akan membuat perencanaannya untuk mencapai target. Eksekusi, setelah eksekusi apa Bapak dan Ibu? Melakukan evaluasi, betul ya. Dan itu semua masuk dalam kegiatan pemasaran. Termasuk di dalamnya adalah penetapan harga. Yang penetapan
ini. Oke, boleh next. Tujuannya apa Bapak dan Ibu marketing? Yaitu untuk memperluas pasar, ya. Dan ini yang biasanya kita sampaikan kepada peserta, ya, atau misalkan orang-orang yang kita fasilitasi Bapak dan Ibu mengenai marketing. Biasanya saya memberikan pemahaman paling dasar, ya, tentang marketing, yaitu marketing mix. Marketing mix ini ada 4. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu 4P apa saja? Produk, price atau harga, placement, kita mau menempatkannya di mana, offline atau online, di platform apa, kalau offline seperti apa, dan juga yang terakhir adalah promosi. Ya, sebenarnya kalau marketing mix di ilmu pengetahuan teoritis, ya Bapak dan Ibu, di kampus saya selalu mengajarkan marketing mix itu ada 8P. Tapi yang paling basic, ya, yang bisa dipahami dan yang paling kepake, basicnya banget, core-nya itu ada di 4 ini: product, price, placement, promotion. Oke, boleh next. Ini nanti akan banyak kita bahas mengenai branding, Bapak dan Ibu. Mengapa branding penting? Ya, nanti kita akan belajar tentang branding. Branding itu bisa membedakan usaha, bisa mengurangi biaya, bisa membantu peluncuran menu. Kalau misalkan ada lini produk yang baru dengan brand yang sama, menambah nilai dan membangun keterikatan. Oke, boleh next. Oke, next lagi, nanti ini akan lebih detail lagi dibahas di slide-slide berikutnya. Boleh next, urgensi membangun branding. Apa itu branding? Mungkin masih ada yang bingung, apa sih yang disebut branding, apa bedanya dengan marketing? Branding adalah proses menciptakan kesan dan persepsi positif tentang suatu produk, layanan, atau perusahaan di benak pelanggan. Jadi branding itu adalah apa-apa saja sih yang menjadi persepsi konsumen yang melihat brand kita atau misalkan produk kita. Kalau misalkan saya bilang sabun cuci piring Sunlight, kira-kira persepsi apa sih yang muncul di benak Bapak dan Ibu? Hijau, betul, itu brand identity-nya. Apalagi? Keset, karena terkenal banget iklannya seperti apa? Nah, gitu ya, keset. Apalagi? Terjangkau? Apalagi? Krishna Mukti? Oke, boleh. Apalagi? Kayaknya sekarang bintang iklannya bukan Krishna lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa mendapat usia yang menjawab. Siapa lagi? Apalagi? Sunlight? Ada lagi yang punya persepsi tertentu? Jeruk nipis, betul ya, itu ingredients-nya. Selanjutnya kalau saya bilang sabun cuci piring ekonomi, ada yang tahu? Kuning, hijau, ada yang hijaunya Bu? Ada lagi? Ya, murah, persepsinya murah. Kalau tadi Sunlight terjangkau katanya, apalagi? Ya, sabun coleknya, ternyata lebih terkenal sabun coleknya. Itu adalah persepsi konsumen terhadap brand kita. Oke, selanjutnya. Boleh next. Oke, mengapa branding itu penting? Setidaknya di sini kecil ya, tapi bisa dilihat ada 3 poin. Yang pertama, kita tahu persaingan bisnis semakin ketat. Kalau zaman dulu mungkin ya konsumen dalam memilih suatu produk, memilih suatu merek itu pilihannya hanya sedikit. Mungkin satu merek cuci piring itu hanya ada 3-4 merek. Tapi saat ini Bapak dan Ibu mereknya banyak banget. Sabun cuci piring saja ada Sunlight, Ekonomi, Mama Lemon, apalagi? Ibu mungkin lebih tahu, Sleek, sampai yang ada di warung-warung, mungkin ada yang suka berbelanja ke warung, ada brand Mawar, ada yang tahu?
harganya cuma 5.000 satu botol, bahkan ada yang non-brand dijualnya 1 liter, 5 liter, ya. Persaingan bisnis yang semakin ketat, otomatis sebuah produk itu harus memiliki branding yang kuat agar bisa diingat oleh calon konsumen. Kalau logo fast food yang bentuknya M warna merah itu brand apa ya Bapak dan Ibu ya? McDonald ya, atau McD. Jadi kalau bisa, si brand itu adalah hal yang pertama diingat oleh calon konsumen. Yang kedua, mengapa branding itu penting? Yaitu bisa mendapatkan potensi pembiayaan. Menurut PP nomor 24 tahun 2022, hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya itu merek bisa dijadikan objek jaminan utang Bapak dan Ibu ya untuk menambah permodalan. Yang ketiga, membuka peluang ekspansi bisnis Bapak dan Ibu dengan memahami, menetapkan strategi branding yang tepat, dapat menciptakan merek yang kuat. Seperti tadi ya, kita tahu dari logo saja itu produknya apa tanpa menampilkan produknya. Oke, boleh next. Oke, boleh next lagi. Tujuan dan manfaat branding ada 5. Yang pertama, diferensiasi. Kedua, kepercayaan. Ketiga, loyalitas. Keempat, harga. Dan kelima, ekspansi. Ini adalah manfaat branding. Yang pertama, diferensiasi. Pelanggan mudah membedakan produk Anda dengan merek sejenis, ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, kepercayaan. Merek yang kuat, Bapak dan Ibu cenderung lebih dipercayai oleh konsumen. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini punya preferensi ya terhadap produk tertentu, terhadap merek tertentu. Saya prefer memilih brand A, saya prefer memilih brand B dan lain sebagainya. Juga loyalitas, nanti loyalitas akan kita bahas lebih detail, yaitu pelanggan cenderung setia. Setia itu seperti apa sih Bapak dan Ibu? Konsumen yang setia itu bukan pasangan yang setia ya. Konsumen yang setia itu seperti apa sih? Repeat order. Terus apa lagi? Ya? Gimana Bu? Tidak mau membeli merek lain, misalkan dengan produk dari brand lain, ada retensi merek di situ. Lalu apa lagi? Ya? Membela produknya? Oke, kalau misalkan brandnya dijelek-jelekin, dia akan membela produknya. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Itu juga ada retensi merek. Tetap teguh dengan merek kesukaan, betul Pak? Lalu apa lagi? Oke, jadi brand itu kalau misalkan kita sudah loyal terhadap suatu brand, kita akan mempromosikannya dari mulut ke mulut. Kita akan merekomendasikan ya. Papa atau misalkan ke teman kayaknya produk ini bagus deh karena dia value-nya begini nanti itu worth it to buy misalkan seperti itu ya. Lalu harga, memiliki kemampuan untuk menetapkan harga lebih tinggi. Kita tahu ya ada beberapa brand sebenarnya kualitasnya mungkin saja sama dengan brand yang lainnya tapi harganya lebih tinggi karena brandnya sudah terkenal kayak gitu Bapak dan Ibu. Lalu juga untuk ekspansi bisa menaikkan produk baru yang akan nanti dipasarkan selanjutnya. Oke, boleh next. Oke, ada yang tahu ini Bapak dan Ibu Humans? Brand parfum? Ada yang tahu? Tahu ya? Oke, dengan slogan Made for Humans, ya, Humans merupakan merek lokal yang menjanjikan ragam pilihan parfum dan pewangi ruangan yang diperlukan. Hadir sebagai merek yang mendukung kehidupan urban dan sosial penggunanya, Humans kerap melakukan kolaborasi dengan berbagai public figure. Ya, dia adalah contoh keberhasilan Humans membangun diferensiasi produk. Pada era saat ini, pada era 5.0, ya pergeseran shifting marketing 4.0 ke 5.0, kolaborasi ini sangat diperlukan. Boleh next dulu? Oke, boleh next lagi. Oke,
Ada yang tahu ini kebab Turki Baba Raffi? Tahu ya? Ingat logonya? Wah, ada apanya? Gambar apa? Ada gambar kebabnya. Oke, boleh next. Kebab Turki Baba Raffi ini usahanya dimulai dengan modal hanya 4 juta saja. Dan kita lihat di sini ada logo dari kebab Baba Raffi yang terkenal, yaitu sebagai brand identity-nya. Kebab Turki Baba Raffi diambil dari nama anak pertamanya, Bapak dan Ibu Raffi Darmawan, dengan kata Baba dari bahasa Arab yang berarti ayah. Ya, kita di sini bisa melihat apa warna yang dominan dari logo kebab Baba Raffi, merah dan juga kuning. Ini paling banyak digunakan ya Bapak dan Ibu untuk bisnis makanan, karena secara psikologis itu bisa merangsang nafsu makan. Oke, boleh next lagi. Kita masuk ke brand identity, memahami identitas merek. Oke, boleh next. Apa itu brand identity, Bapak dan Ibu? Ini ada pendapat dari David Ecker, berpendapat bahwa identitas merek atau brand identity mencakup elemen sebagai logo, warna, dan citra pada merek yang harus diintegrasikan secara konsisten dalam semua aspek bisnis. Contohnya tadi McD. Atau misalnya Just Do It, itu merek apa ya? Tagline Just Do It, Nike. Kalau misalnya I'm Loving It, McD juga. Oke. Seperti itu ya kira-kira. Lalu boleh next dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sering kali dilupakan oleh business owner atau pemilik usaha, yaitu ada identifikasi merek Bapak dan Ibu. Ya, jadi biasanya kalau saya ngobrol, jadi saya menjadi fasilitator itu dari 2019, Bapak dan Ibu. Saya selalu ngobrol, rata-rata mereka mengabaikan step pertama ini, yaitu mengidentifikasi merek. Biasanya mereka bermulai dari produk dulu, jualan, ingin mengembangkan, baru balik ke awal lagi, memperbaiki logonya, memperbaiki tagline-nya, dan lain sebagainya. Jadi, ini hal yang sering kali terlupakan dan juga penting. Ini adalah komponen pokok untuk identifikasi merek. Kalau misalkan secara garis besar itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama visual, kelompok kedua yaitu verbal, dan yang ketiganya adalah sensori. Visual itu masuk yang hal-hal yang bisa dilihat secara visual. Misalnya ada di sini logo dan simbol, ya, logo dan simbol yang mudah dikenali dan representatif dengan nilai dan tujuan merek. Ya, jangan sampai misalnya seseorang berjualan sate Marangi, lalu logonya berbentuk cupcakes, nyambung nggak? Orang bisa salah persepsi nggak? Bisa ya, Bapak dan Ibu. Apalagi yang masuk ke dalam visual di sini, kelihatan nggak? Ada warna dan desain, ya, warna dan desain yang konsisten sebagai ciri khas merek. Ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini ada yang sedang difasilitasi, bagaimana sih membuat logo dan desain? Ya, yang sering banyak kesalahannya adalah logo dan desainnya itu sudah baik, mempresentasikan mereknya, menyampaikan value dari si brandnya, tetapi seringkali diubah-ubah warnanya. Ya, jadi misalnya dia ikut event tertentu, di event itu di poster tersebut cocok nih logo dia warnanya merah. Nanti di event lainnya dia mengganti warna logonya menjadi warna kuning misalnya. Dan ketidakkonsistenan itu membuat akhirnya si brand itu sulit dikenali. Oke, lalu ada nama, slogan, dan juga suara, ya. Yang verbal ini ada di slogan, ada di suara, kita tahu ada tagline, slogan, jingle, gitu ya. Jingle yang terkenal dari es krim, jinglenya siapa, Bapak dan Ibu? Boleh, ada yang mau bernyanyi di sini? Gimana sih si Jingle Walls? Nah, betul ya, tapi sekarang suka diplesetin kalau di anak-anak pakai bahasa Sunda jadi apa? Ada yang tahu nggak? Nah, betul Ibu.
kembali gitu ya Bapak dan Ibu ya. Itu Walls, jingle yang terkenal. Kalau misalkan ada tagline seperti ini, mengatasi masalah tanpa masalah, tagline-nya siapa sih? Pegadaian. Nah, kita juga misalkan walaupun levelnya masih UMKM, boleh dong menciptakan slogan atau tagline-nya seperti apa. Kalau misalkan banyak waktu luang, boleh dibikin jingle-nya juga. Itu bisa nanti masuk ke dalam sosial media. Jadi calon konsumen itu akan lebih aware terhadap brand kita. Oke, lalu selanjutnya apalagi nih kira-kira yang belum ada di sini Bapak dan Ibu? Brand identity yang belum ada. Verbalnya sudah semua, visualnya sudah semua, sensorinya apakah sudah ada di sini? Sensori itu apa saja sih Bapak dan Ibu? Ini seperti masih pada membaca. Sensori sebagai brand identity. Kalau kita main ke stasiun Bekasi, Bapak dan Ibu, kita selalu lewat toko yang aromanya khas banget. Roti apa? Itu masuk ke brand identity juga, ya. Dulu ketika saya bekerja di bank, semua cabang, misalkan di wilayah Jawa Barat itu memiliki pewangi ruangan yang sama. Itu sebagai brand identity-nya. Pernah memperhatikan warna eyeshadow dari petugas teller dan CS? Sama semua? Sama semua. Model rambutnya? Sama semua. Jadi dulu saya bekerja di BNI. BNI akan berbeda tampilannya dengan bank di dekat bank saya itu ada BJB. Akan berbeda tampilannya, warna batiknya, warna eyeshadow-nya, bahkan wangi parfumnya. Ada yang tahu pramugari Garuda? Tahu ya, parfumnya sama semua, sama bahkan dijual, ya. Atau wewangian bayi sebagai brand identity. Wangi bayi, mungkin ibu-ibu yang tahu, yang paling populer wangi bayi, yang disebut wangi bayi ya, itu dari brand apa? Sweet Sal, sampai ada parfum untuk dewasanya. Itu adalah kekuatan dari brand identity. Di sini belum masuk sensori, ya. Jadi ada verbal, visual, dan juga sensori. Oke, boleh next. Oke, ini adalah faktor-faktor yang membuat atau membentuk sebuah brand identity. Yang pertama, nilai dan filosofi. Apa sih value atau filosofi yang mungkin ingin disampaikan terhadap konsumen atau orang-orang di sekitar? Juga customer experience, bagaimana konsumen berinteraksi dengan pelanggan. Di sini ada yang pernah menulis surat keluhan ke sebuah institusi atau perusahaan? Pernah? Bahasa yang disampaikan, tone of voice-nya seperti apa? Formal? Biasanya formal. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Saya Dwinta mengalami begini, kita menulis secara runut, terima kasih, mohon feedbacknya. Beda misalkan kita komplain terhadap produk yang dia memiliki tone of voice atau bahasanya itu yang tidak formal. Misalnya kita mau komplain ke mana? Yang tidak formal. Contohnya. Pernah nggak Bapak dan Ibu melakukan komplain? Ke warung, ya gimana Bu? Pernah nggak komplain? Misalnya tentang apa? Kembalian kurang atau produknya expire. Pasti bahasa kita nggak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu warung, saya Dinta. Tadi saya membeli STMJ, tapi ternyata kemasannya sudah rusak ya, sehingga di dalamnya lembab ya atau basah. Bubuknya itu sudah, ya kita bahasanya mungkin nggak kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Dan setiap brand itu tidak melulu, walaupun brand besar ya, tidak melulu harus menggunakan bahasa formal. Mereka punya bahasa-bahasa cinta kepada konsumennya, termasuk panggilan Hai Moms, Hai Bunda, dan lain sebagainya. Lalu asosiasi merek, identitas merek juga bisa dipengaruhi oleh asosiasi yang terbentuk di pikiran ingatan dari seorang pelanggan. Ya, kita membangun persepsi pelanggan. Tujuan merek dan juga tentu saja reputasi dari merek. Boleh next.